Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alisa dari kelas hukum 3A. Hadirnya saya di sini akan membawakan sebuah ceramah tentang sabar. Para saudara hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa sabar merupakan salah satu sifat paling mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini dibutuhkan ketika manusia menghadapi ujian yang diberikan Allah. Dengan kesabaran, ujian yang diberikan akan mampu dilewati tanpa melakukan hal-hal yang dilarang. Allah telah jadikan kebaikan bagi para hambanya yang beriman dalam setiap keadaan mereka. Bagaimanapun keadaan mereka, mereka senantiasa berada dalam kebaikan, baik ketika tertimpa musibah atau ketika senang atau tertimpa sesuatu yang tidak mereka senangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwa Ia mencintai hambanya yang senantiasa bersabar sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 146 yang berbunyi artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam agama Islam terdapat 3 hakikat sabar yang perlu diketahui oleh umat muslim. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Setiap mukmin tentunya harus bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terasa berat, berbagai macam hal yang menghalangi dan menjadi rintangan setiap mukmin tidak menjadi alasan baginya untuk mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perasaan ikhlas dalam menjalani ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangannya. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terkadang orang bisa sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, namun justru ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya, seperti berjudi meski sholat ataupun ghibah di kala puasa. Oleh karena itu, kesabaran seharusnya juga dapat diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah.
Sampai kapankah seseorang harus bersabar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Muslim nomor 3132. Di sini Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah Rasulullah mengatakan sabar ada batasnya? Tidak. Kita manusia hidup di dunia tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberi oleh Allah ujian dengan berbagai macam ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada orang yang Allah berikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji kesabarannya untuk menghadapi rasa sakit itu. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabarannya untuk menghadapi syahwat dia. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Seseorang yang terbiasa dengan penderitaan, ia bahkan mungkin merasakan penderitaan itu sebagai sebuah kenikmatan. Tetapi ketika seseorang tidak terbiasa dengan penderitaan, dia tidak sabar. Itulah rupanya yang menyebabkan dia tidak sabar. Oleh karena itu, saudaraku, kalau ada orang yang berkata, sabar itu ada batasnya, dan ada orang yang berkata, kesabaran saya sudah habis, itu menunjukkan dia tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Tentunya pondasi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan kepada hari akhirat. Sebab ketika seorang hamba mengharapkan apa yang di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Jadi kesimpulannya, bersabarlah jika ada sesuatu masalah dan berdoalah jika ada masalah yang menimpa di kehidupan kita. Perlu diingat bahwa kesabaran tidak ada batasnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyuruh kita untuk bersabar tanpa ada batasnya. Demikian ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.